في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Garam ada, kecap pun ada. Sayang lada berwarna biru. Pantun ada, ucapan ada. Mari kita mulai podcast dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Mar'atus Solihah dalam podcast Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Dan alhamdulillah di depan saya saat ini terdapat dua orang tua yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Firman Syahsutan dan Ibu Dr. Andi Visi Kartika. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh saya panggil Bapak Firman dan Ibu Visi ya? Masya Allah. Baik, saya izin membacakan kurikulum vitae-nya sedikit. Beliau dilahirkan untuk Bapak Firman lahirnya di Ujung Pandang pada 7 Februari 1972. Dan Ibu Visi lahir di Jakarta 4 Oktober 1981. Dan saat ini alhamdulillah Bapak Firman bekerja sebagai pegawai BUMN dan Ibu Visi sebagai dosen di Fakultas Kedokteran ya Bunda ya. Iya, benar. Masya Allah. Moto hidup, limitation is only in your head. Just do your best and let Allah do the rest. Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putra ya Bunda ya. Benar. Masya Allah. Nah ini kayaknya pasangan yang serasi sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu ketemunya ini di mana ayah dan Bunda nih? Ya, silakan Pak. Ketemunya sebenarnya dikenalin dari orang tua masing-masing sih gitu ya. Jadi saya cuma dikasih nomor teleponnya. Waktu itu belum ada HP gitu ya, hanya nomor telepon rumah. Dan awalnya saya cuma telepon. Akhirnya pas saya ada acara ke Jakarta, saya selalu usahakan untuk sampai ke Makassar biar bisa ketemu gitu. Nah disitulah awal mulanya kami ketemu. Padahal waktu itu Bapak Firman lagi dinas Saya di Aceh waktu di Aceh itu. ya, Dinas di Aceh dan Bunda Aceh. di Jakarta. Di Makassar. Oh, sudah di Makassar. Iya, Sekolah, Bunda. masih iya. sekolah. Ya, Masih sekolah. lagi kuliah. Oh, kuliah. Masya Allah. Terus kan ini hari ini insya Allah pemirsa yang ada di rumah kita akan membahas tentang sharing session ya Bunda, tentang long distance parenting Ya. terhadap anak. Nah ini konon katanya ayah Bunda nih sudah terbiasa LDR memang sejak awal. Nah itu bagaimana ceritanya? Sampai saya dengar sempat kehilangan kontak juga waktu terjadi tsunami. Ya, benar. Nah itu bagaimana awal ya. ceritanya? Jadi waktu itu kan waktu kami menikah saat itu saya baru mau koas. Jadi untuk meninggalkan kuliah saat itu tidak mungkin karena kan harus selesai. Terus jadi setelah menikah kami sudah bersepakat tidak apa-apa saya tetap kuliah di sini di Makassar. Kemudian suami saya bekerja di Aceh saat itu. Dan pada saat itu suami saya sempat mengalami kejadian tsunami. Jadi kami sempat tidak bisa menghubungi sama sekali. Kurang lebih setelah kejadian itu kurang lebih sekitar 3 hari. Ya Allah. Jadi nanti itu pun waktu dihubungi cuman bilang saya pakai handphone satelit hanya bisa sebentar, saya tidak apa-apa, sampaikan ke yang lain. Stop. Halo, nothing, nggak ada sama sekali, udah nggak bisa. Jadi kalau kita mau tahu makanannya gimana, tinggal di mana, apa di sana butuh apa, kita nggak bisa tahu apa-apa saat itu kalau bukan suami saya yang hubungi kami. Kurang lebih seperti itulah. It's hard, susah pada saat itu. Maksudnya ya cobaan juga.
Dan itu kita long distance terus berlangsung sekitar 1-2 tahun ya. Iya, 1-2 tahun setelah kejadian. Itu baru pengantin baru ya? Iya. Masya Allah. Kalau saya tidak salah tsunami Aceh itu sekitar tahun 2004. 2004, iya, Iya, betul. benar. Oh, berarti Bunda menikahnya di 2004 Di di bulan 2 2004. Oh, baru tahun itu. Benar. kan tsunami kan bulan-bulan Desember. Desember Iya, kan akhir iya, itu kan. iya. 26 Desember. Masya Allah. 26 Desember. Bener. kejadiannya. Ya Allah. Jadi waktu itu Bapak berada di lokasi memang. Saya memang berada di lokasi, cuman karena kejadiannya memang ada cerita unik sebenarnya. Saya sangat tertarik dengan fotografi. Saat itu saya punya dapat kiriman kamera dari Jakarta, malamnya saya terima, terus saya coba oprek-oprek sampai saya tidur malam lah, terlambat tidur, paginya saya terlambat bangun. Setelahnya saya mau mandi gitu ya, pas mau mandi udah nggak pakai apa-apa, mohon maaf gitu, udah nggak pakai apa-apa, tahu-tahu gempa. Saya lagi di kamar mandi, air di bak itu udah goyang sedemikian rupa gitu ya. Saya kaget, saya cuma ngambil daleman kotor yang bekas gitu, yang penting saya bisa pakai baju sampai di luar. Di kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu ilmu kita tentang tsunami itu belum ada sama sekali. Betul. Sampai kejadian Aceh. Saya juga masih bingung. Ketika orang berlarian di depan rumah, katanya air naik. Saya bilang di kepala saya nggak terima, ini air naik dari mana, hujan enggak gitu ya. Memang ilmu kita nggak ada setelah itu. Kurang lebih seperti itu saya. Terus ceritanya, mohon maaf ini Bapak sampai bisa selamat ya, alhamdulillah, itu bagaimana ceritanya? Jadi Apa memang daerahnya tinggi atau bagaimana? Enggak juga, jadi kurang lebih ujung air sampai ke tempat saya itu kurang lebih 200 meter. Sangat dikit. Jadi saya tinggal di kompleks perumahan, di depan pintu masuk kompleks itu ada masjid besar, orang Aceh bilangnya Masjid Topi. Nah di sekitar situ udah banyak mayat bergelimpangan gitu. Ya Karena Allah. ujung air sampai di situ. Air sampai di situ. Jadi setelah kejadian saya berani keluar rumah itu hari kedua. Ya baru kita coba recovery soal telekomunikasinya sampai bisa dipakai sama masyarakat di Aceh gitu ya, kurang lebih itu 3-4 hari setelah kejadian. Insya Allah. Dan alhamdulillahnya Bapak bekerja di sektor telekomunikasi Ya. memang ya. Jadi paling tidak ada akses untuk memberitahu keluarga yang ada di betul. Makassar. Iya, benar. Biar tidak khawatir ini. Ya. Masya Allah. Dan kemudian setelah sempat LDR antara ayah dan bunda sendiri, ternyata ketika memiliki buah hati pun akhirnya ada lagi waktu itu gitu ya. lagi ya. Nah itu bagaimana ceritanya? Kok bisa ada bersambung Ya, LDR part 1, jilid part 2? dua ya. Ini sebenarnya jilid yang ketiga Jadi jadi. ketiga. Masya Allah. Karena in Part between tiga. di antaranya Ya, sempat benar, ada betul. LDR sebentaran, mungkin sekitar 1 tahun kali ya waktu Iya, di Palu 1,5 ya. tahun. Saya 1,5 sempat tahun. mutasi ke Palu tahun 2016 ya. Saking seringnya LDR sampai bilang 1,5 tahun itu sebentar gitu. Saya aja kalau bisa sama anak-anak 1 pekan udah lama banget. Masya Allah. Memang udah part 3. Iya, udah part 3 tiga. ini ceritanya memang karena bundanya ada kesempatan untuk sekolah lagi gitu ya. Ya terpaksa ya awalnya memang agak berat gitu ya, terutama karena anak-anak udah mulai tumbuh dewasa dan udah mulai betul-betul membutuhkan sosok bundanya gitu ya. Cuman karena saya juga bekerja di sektor komunikasi, saya tahu teknologinya udah sangat maju terkait itu gitu ya. Ya dikasih pengertian aja anak-anak. Dan ya akhirnya jalan gitu ya, jalan. Jadi Ya, alhamdulillah. awalnya Bapak yang sempat ke Palu ya, Iya, betul. itu anak-anak masih kecil. Anak-anak di sini Di Makassar. SD. Ya, SD, tapi Iya. masih ada bundanya di sini. Ada saya di sini. Nah, kalau yang part 3 ini bundanya Iya. yang ke luar negeri ya, Iya. ke Iya. Jepang ya, Iya. ini Benar, Ustazah. melanjutkan sekolah. Iya. Terus berarti yang sama anak-anak di rumah, Saya selama bundanya ke Jepang, saya sama anak-anak.
Kalau ditinggal kerja anak-anak sama siapa Ayanda? Kebetulan karena pas sebelum tsunami saya masih istilahnya mondok di Mertua Indah gitu ya. Jadi selama bundanya di sana 4 tahun, 2 tahun itu masih sama mertua. Jadi sekali-sekali kalau saya tinggal masih ada mertua yang bantu jaga. Nah setelahnya 2 tahun terakhir murni sama saya gitu ya, anak-anak. Begitu. Dan ini rencananya anak-anak sebetulnya mau dibawa Iya, ya. iya. Iya benar. Nah itu bagaimana ceritanya Bunda? Iya, jadi kan waktu itu memang rencana ya, manusia hanya bisa berencana. Saya kesana duluan kurang lebih sekitar 1 tahun. Yang penting semuanya sudah settle, rumahnya maksudnya sudah ada tempat tinggal dan segala macamnya, sudah tahu mau sekolah di mana, persyaratannya apa saja. Jadi waktu itu setelah 1 tahun itu saya sudah mulai mengurus semua dokumen. Kan Itu 2018, 2019. 2019. Saya sudah mulai mengurus semua dokumen. Kemudian di menjelang akhir tahun 2019 di situ kami sudah dengar berita bahwa ada pandemi di Cina. Ada endemic virus, jadi COVID-19. Kemudian mereka mulai melockdown dan tidak ada yang boleh keluar dari Cina pada saat itu. Jadi kita semua hanya Cina. Maybe we are safe, seperti itu. Jadi Padahal satu pesawat kan waktu itu iya, penduduk Indonesia yang di Cina Iya. didatangkan ke Indonesia. bener. Makanya alhasil Yang dari Wuhan ya. iya benar. Hasil karena kan kita ceritanya langsung mungkin nggak ada ya kalau di sini di Jepang kan maksudnya sangat strict dan segala macamnya, jadi akhirnya kita ya udah kita Bismillah aja lanjut terus urus dokumennya. Terus setelah beberapa waktu selama pengurusan tiba-tiba mulai terdeteksi juga ada positif case di Jepang. Pada saat itu pemerintah Jepang mulai aware, mulai menutup, membatasi jumlah wisatawan ataupun pengunjung dari luar, baik itu yang berbisnis ataupun untuk liburan, untuk datang ke Jepang. Kemudian sedikit demi sedikit mereka langsung mulai menutup untuk sementara, tidak bisa mengeluarkan visa pada saat itu. Jadi akhirnya saya bilang ini gimana, ini tinggal visa yang mau diurus, tapi sepertinya tidak mungkin karena waktu itu juga ada teman yang mau lanjut sekolah, itu rencananya mau datang juga di tahun yang sama, itu mereka juga nggak bisa dapat visa pada saat itu. Jadi akhirnya ya udahlah Bismillah aja, kita jalan seperti ini. Kemudian sempat di akhir-akhir gitu langsung kan di sana kan muslim minoritas. Jadi suasana ketika Ramadan, ketika Lebaran itu menyayat hati sekali jatuhnya. Cocok buat menggalau ya. Iya bener, galau asli, galau abis. Mana teman-teman di sana yang bareng sama saya sekolah pada ada keluarganya. Jadi cuman aku yang single fighter, jadi yang lain ada keluarganya. Aku lebarannya sendirian. Asli galau. Ya udah gimana kalau pulang saya nggak bisa masuk lagi ke sini. Dan itu sudah tahun ketiga. Maksud saya apakah saya berjuang sekeras mungkin supaya bisa selesai lebih cepat? Jadi optionnya cuma 2, berjuang sekeras mungkin selesai lebih cepat, ataukah pulang nanti kita tunggu kapan bisa masuk baru datang lagi masuk. Pilih yang mana? Jadi setelah berdiskusi dan segala macamnya, anak-anak juga bilang udah nggak apa-apa, ayo semangat bunda, kasih selesai lebih cepat. Bener nih, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nanti kita teleponan tiap hari. Justru mereka yang kayak gitu. Masya Allah. Ya udah deh, kasih semangat ya, iya kasih semangat gitu ya. Jadi ya we are supporting each other, something like. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kalau boleh tahu Bunda, kan katanya sempat sebetulnya Bunda ini termasuk salah satu yang memperoleh beasiswa untuk program master degree-nya di Jepang ya? Ya ambil S3. Ambil S3-nya. Iya, benar. S3-nya sebetulnya beasiswa, tapi ternyata tidak jadi atau bagaimana ceritanya? Jadi waktu kami berangkat,
kami kan berencana mau mendaftar beasiswa dari pemerintah Indonesia. Cuman pada saat itu beasiswa khusus dosen tidak dibuka. Jadi tidak ada pembukaan waktu kami pada tahun itu berangkat. Hasil kita ya udah deh, mungkin tahun depan kita bisa daftar seperti itu. Jadi akhirnya tahun depan kami daftar. Tapi setelah melewati berbagai prosedur dan interview, di saat interview itu kami langsung dibilang, mohon maaf beasiswa ini tidak bisa untuk yang ongoing. Wah, langsung lurus semuanya. Kacau sekali. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya Allah punya jalan yang lain. Karena terus terang waktu kalau secara matematika itu dengan tabungan yang ada untuk hidup di sana itu impossible. Kalau hitung-hitungannya manusia itu impossible, apalagi selama 4 tahun. Tapi ketika saya tiba di sana, sensei saya beliau sangat baik, beliau sangat mengerti dengan situasi kami pada saat itu. Jadi bahkan saya tidak tahu ada yang namanya bebas SPP karena maksudnya saya kan foreigner. Logikanya kalau foreigner mau sekolah di luar berarti kan dia siap untuk sekolah di luar. Logikanya kan seperti itu. Tapi yang terjadi di saya kan beda. Tapi sensei saya membantu saya untuk mendapatkan keringanan. Jadi artinya kami selama saya sekolah di sana saya tidak pernah membayar SPP. Jadi universitas tempat saya membebaskan SPP. Masya Allah. Benar. Berarti itu salah satu rezeki. Ya, alhamdulillah. Benar sekali, benar. Kemudian sementara terus saya diberikan kesempatan untuk menjadi teaching assistant. Kemudian di akhir tahun saya kuliah saya juga diberi kesempatan untuk menjadi research assistant. Jadi saya membantu beliau dan staff lain untuk mengerjakan penelitian dan seterusnya seperti itu. Masya Allah. Jadi memang terkadang kita sudah planning ya Bunda ya, benar. Dari A, B, C, D benar, sampai benar. Z. Nanti yang keluar itu ZZ gitu. yang keluar AC, AD. Iya, benar. Tapi ketika kita bisa ridho dengan apa yang digariskan Allah, nanti itu Allah ganti dengan jalan yang lebih baik. Benar Tidak sekali. kita duga begitu ya Bunda ya. Benar. Masya Allah. Nah, ini kalau boleh tahu tantangannya ketika Bunda harus long distance dengan suami dan juga dengan anak-anak, apa saja tantangannya yang dialami? Mungkin lebih ke saya ya, karena anak-anak melekat ke saya semua gitu betul. ya. Nah, anak-anak itu saya bisa dibilang sama sekali nggak ada jiwa keibuan ya. Kalau dibilang laki, mungkin kita laki banget gitu. Laki tulen, Kami dari kecil kami didik keras. Kalau kami pulang ke rumah habis berantem terus pulang ke rumah nangis, nggak ada cerita tuh kalian pulang ke rumah nangis, balik lagi lawan. Kalau sampai rumah jangan nangis gitu. Ya, kami dididik seperti itu. Sementara kan anak sekarang tidak seperti itu. Jadi mereka, saya selalu bilang sama bundanya bahwa sosok seorang ibu itu harus ada. Jadi bundanya itu selalu kontrol. Kami punya grup keluarga kecil, hanya kami berempat, bunda, saya dan anak-anak. Nah, di situ dikontrol. Ya paling nggak ditanyain kabarnya, gimana kondisinya. Justru saya bilang tadi kalau sempat kita diskusi soal kesehatannya anak-anak, alhamdulillah anak-anak selama bareng sama saya, alhamdulillah kalau dibilang sakit yang berat kayak flu aja itu nggak pernah, alhamdulillah selama 2 tahun terakhir. Justru ketika datang bundanya, si kakaknya sempat sakit malah gitu ya, sempat sakit gitu, sempat demam meskipun bukan COVID gitu, biasa. Artinya saya menerapkan, saya lebih strict terhadap kesehatannya anak-anak. Kenapa? Karena saya tahu bundanya jauh, ketika ada apa-apa saya butuh bundanya, bundanya tidak bisa ada setiap saat gitu. Dan istilahnya kalaupun bundanya mau datang itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi saya berusaha untuk jangan sampai sakit gitu ya. Terus kebutuhan yang lainnya misalnya perhatian, terus kasih sayang bundanya, itu kadang mereka yang ingat sendiri, kadang juga masih diingatkan. Tapi biasanya dia merasa kehilangan ketika 1 hari aja tidak video call, dia akan kehilangan. Bunda saya kemana gitu. Biasanya bundanya kan kalau di hari libur
artinya di Jepang itu juga di kampusnya kita susah dapat akses wifi gratis gitu ya. Di kampus itu justru yang bisa hanya aplikasi Facebook. Facebook Messenger. Ya, Facebook Kalau untuk Messenger. telepon, jadi sebenarnya untuk akses internet gampang. Cuman kalau di Diblokir. kampus ya, jadi kalau untuk medsos dan segala macam, maksudnya chat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk video call kita nggak bisa pakai wifi kampus. Oh gitu. Ya. Jadi WhatsApp Line itu diblok. Jadi kita nggak bisa. Jadi kita bisa video call hanya lewat itu tadi. Facebook Messenger atau Google Meet. Atau Google. Kadang-kadang Oh, Zoom. Google Meet bisa. Iya. Ya, Google Meet bisa. Jadi harus cari banget. Yang ini udah nggak bisa, apalagi yang bisa gitu. Akhirnya cari cara ya. Bu. Bener. Berarti cara menjaga komunikasinya itu dengan video call Ya, tadi ya. betul. Ya Allah, alhamdulillah. Dan Sekarang sangat teknologi betul, udah. Ustazah. Yang Benar. paling berkesan itu dengan Ustazah siapa kemarin yang Ibu siapa namanya yang orang Aceh ini, ya beliau bilang bahwa memang harus komplit. Ibu Risman. Ya. Oh, Ibu Memang. Eli Risman. Eli Ya. Risman memang harus komplit. Di situ memang kami sudah menjalani gitu, cuman artinya makin memperjelas bahwa sosok ibunya harus ada memang meskipun tidak ada secara fisik, tapi kami usahakan tetap ada. Ya, Gitu. Masya Allah. Itu juga salah satu yang saya senang di Albiruni Mandiri itu ini parentingnya didatangkan. Oh, yang pakarnya memang. Ya, Iya, betul. benar. Walaupun kalau misalkan Bunda Lirisman kalau bilang iya, kalau betul. enggak. Iya. Enggak boleh gitu, enggak Iya. boleh gitu. Jangan abu-abu. Jangan Oh iya ngomong, bener. iya, enggak. Mohon maaf Bunda Lirisman. Nah, Ya, benar. Betul. ini tadi yang menarik adalah ayahanda berusaha anak-anak harus tetap sehat. Ya. Nah itu bagaimana caranya? Bapak biasanya bapak-bapak itu susah loh. Iya benar-benar. Gitu ya kan? Saya juga wah hebat banget Jadi, gitu. memang saya secara ilmu kedokteran kan nggak punya, tapi saya Iya. punya asisten yang tahu gitu. Jadi saya selalu konsultasi gitu. Bunda, ini ada makanan, kami butuh apa? Kalau kami mau pesen-pesen dari luar, bundanya bilang siapkan UV box, siapkan hand sanitizer atau apapun bentuknya gitu ya. Jadi saya selalu siapkan. Kami butuh apapun saya selalu tanya bunda. Jadi kami punya UV box di rumah, punya air purifier itu atas permintaan bunda gitu ya. Terus saya selalu tanya, saya kalau dari luar rumah apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mencemari anak-anak yang ada di rumah. Kata bundanya ya bajunya harus masuk UV box, ya, terus saya harus segera mandi gitu ya. Pokoknya Ganti keluar, semua. ya betul. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan itu benar-benar harus disiplin. Saya orang yang termasuk disiplin terhadap ya anak-anak saya ajarin seperti itu juga semua meskipun kadang luput juga gitu ya. Namanya anak-anak masih ada yang kadang misalnya kayak bersih beresin kamar ada kadang luput juga harus diingatkan Iya. gitu. Kalau asupan makanannya anak-anak, Nah ini agak unik juga jadinya. Agak unik karena kami betul-betul kan cowok semua. Iya, kami hidup bertiga sebenarnya. Memang agak unik. Kami hidup bertiga dan tidak ada emak-emak gitu ya. Tidak ada emak-emak, jadi aslinya kami kita strict tidak masuk makanan sembarangan dari luar rumah. Luar biasa, Iya, padahal maksudnya- cowok-cowok ya. Iya, Bu, benar. biasa Ya, cowok-cowok. kayak GoFood begitu sebisa mungkin nggak sering masuk gitu ke rumah. Jadi kalau makanan organik saya bisa usahakan sendiri gitu ya, kayak misalnya kalau ayam saya bisa pesan dan saya bisa masak sesederhana mungkin, tapi anak-anak masih mau Suka. makan. Dan mau makan Iya, ya. anak-anak masih mau Nggak makan. rewel ya. Dan Oh enggak. sayur pun begitu. Saya berusaha untuk tetap ada sayur bagaimanapun caranya, dan itu kita yang buat gitu, bukan dari Buat luar. sendiri ya. Buat Benar. sendiri. Dan karena saya juga istilahnya harus ngantor meskipun WFO gitu Iya ya. itu kan. Jadi ya harus disiasati, Masya harus Allah. disiasati. Jadi asli saya Sabtu Minggu itu hanya nyiapkan makanan buat anak-anak Masya Allah. supaya dia bisa Menyiapkan untuk sendiri. menyiapkan sendiri di hari kerja. Ya. Jadi saya hari kerja full kerja. Mereka kalau mau makan tinggal ambil di kulkas, terus panasin, ada microwave disediakan, mereka makan sendiri. Termasuk kalau mereka mau sahur Puasa. ya Senin Kamis, Iya, iya. itu juga begitu. Masya Allah. Jadi bangun sendiri, tinggal siap. ngambilin Ya. makanan sahurnya dari kulkas Ya, gitu. tinggal panasin. Sendiri ya. Anak-anak Justru- juga ikut ikut belajar masak nggak akhirnya? Ada beberapa, cuman si adenya yang antusias, kakaknya yang agak
agak kurang Nggak gitu tertarik. ya, nggak Iya, tertarik. tertarik Nggak kakaknya. minat. Kalau adanya tertarik. Masya Allah, luar biasa ini. Masya Allah. Kemudian ini Bunda, apa berarti ketika ada yang sakit selama long distance parenting Iya. ini, apakah pernah anak-anak sakit? Nggak pernah sama Sakit sekali. parah sih tidak ya, cuman Bedahem-bedahem gitu, Ya, ingus-ingusan gitu. dikit. Tapi kalau sampai masuk rumah sakit, alhamdulillah enggak, Allah Maha mengasihi. Oh. Jadi mungkin harus dikuatkan juga dari segi doa ya. Iya benar. Kan tadi tipsnya kan harus kompak, ada Ya. ada grup WA-nya, Ya. kemudian setiap hari di video call ya Bunda Ya. ya. Biasa kalau video call itu durasinya berapa Bunda? biasa tak kita yang menutup kita, memberhentikan kita untuk video call itu hanya karena kita merasa kasihan Bunda harus pulang malam dari kampus ke rumah gitu. Saking masih pengen terus, anak-anaknya bilang, nanti Bunda kemalaman pulangnya, nanti ada apa-apa di jalan, atau nanti kehujanan, atau ada nanti badai gitu kan. Iya. Jadi karena Bunda naik sepeda nih dari kampus Iya, ke apa, kos lah istilahnya, atau apa gitu. Iya. Kayak Jadi mestinya seperti begitu itu. ya. Karena memang kalau di Jepang kan memang lebih banyak yang menggunakan moda transportasi sepeda ya Bunda. Benar, Ya. benar. Selain bebas polusi juga disediakan untuk Ya, pesepeda. ya, memang ada jalurnya. Ada jalurnya, terus bisa disewa juga ya Benar, Bunda ya. benar. Kalau sepeda ya, Masya Allah. Kemudian selama LDR ini, pernahkah anak-anak protes? Kalau saya sih yang paling sering ditanya itu, Bunda kapan selesai? Kapan selesai atau kapan pulang? Kurang lebih seperti itu. Pada saat sebelum pandemi yang lebih sering ditanya kapan pulang. Setelah pandemi yang lebih sering ditanya kapan selesai. Jadi cuman pada saat itu kalau saya ditanya, saya cuman bilang kayak gini, kakak sama dedek di sana sekolah. Iya. Kalau sekolah kan harus pergi ke sekolahnya, belajar sama gurunya. Bunda di sini juga sekolah. Jadi kalau misalnya waktunya sekolah ya Bunda juga harus ke kampus untuk belajar dan seterusnya. Jadi supaya bisa pulang Bunda harus mengerjakan dulu tugas-tugas, menyelesaikan semuanya baru bisa pulang. Sempat sih tanya, emang nggak ada libur di sana gitu kan? Terus saya bilang kalau sekolah kayak SD, SMP, SMA sampai S1 itu ada liburnya. Cuman kalau untuk S2 sama S3 kalau mau dibilang libur ya tergantung kita. Pekerjaanmu, proyek penelitianmu mau cepat selesai nggak? Kalau proyek penelitianmu mau cepat selesai, kamu gunakan waktu liburmu untuk mengerjakan proyekmu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kamu bisa cepat selesai. Jadi udah benar sekali deh, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Terus ini Bunda, kan kadang ada beberapa tipe orang tua yang ketika video call itu bertanyanya itu cuma masalah gimana di sana, kamu cukup nggak uang jajannya di sana, kan kadang bikin anak bete ya. Iya, gitu benar-benar. ya. Anak itu kan sebetulnya yang dibutuhkan itu kan kayak ditanyain kondisinya. Iya. Itu Bunda seperti itu ya. Coba tanya Gimana? seperti itu ya. Ya, cenderungnya mereka yang mulai cerita gitu, tidak spesifik. Mereka mau cerita apa aja cerita gitu ya, cerita-cerita random jadinya gitu. Kadang kalau dia udah kehabisan bahan baru nanya bundanya baik-baik di sana. Iya. Bagaimana dingin atau gimana? Kemarin ada badai, bagaimana kondisi di sana gitu. Iya. Paling itu. Benar. Jadi random lah pertanyaannya. Tapi menurut saya kuncinya sebenarnya di perhatian aja. Kalau anak-anak itu paling tidak bundanya tuh paling sering nanya soal sekolah. Itu yang intinya kan ada tugas enggak, sudah dikerjain enggak gitu ya, udah sampai di mana, dan bundanya juga jadi editor dari tugas-tugas. Jadi Sempat kah? jadi Masya Allah, luar biasa ya. jadi saya kalau sudah urusan sekolah itu saya lepas biar mereka koordinasi langsung sama bundanya Oh, lewat itu online. jadi gitu. merasa diperhatikan Ya, ya. iya, Bunda? iya. Dikirim di WA itu Iya. bundanya kayak gitu. Dan Bunda pun bersedia meluangkan waktu untuk itu. Harus, nggak boleh enggak. Karena kan sebenarnya tugas utamanya di situ, yang sekolahnya bukan utama. Iya, benar. Masya Allah, luar biasa. Ini banyak pelajaran yang saya sendiri ini dapatkan sampai merinding juga. Nah ini
menurut ayah bunda ya, ini kan anak-anak sekarang ada 2 anaknya ya bunda ya, Iya, putranya. benar. Kalau boleh tahu siapa saja dan kelas berapa sekarang bunda? Oh, kalau yang pertama sudah di kelas 3 SMP, Fahman Syafaik, Anfikar Sultan. Kalau yang kedua sudah di kelas 2 SMP, Fahrian Syah Syafri, Anfikar Sultan. Jadi yang besar ini Kak Faik ya, Ya. yang kecilnya baru adik Fahri Ya. Ya. tapi sudah SMP semua. Dua-duanya sudah SMP. Insya Allah. Menurut ayah bunda ini anak-anak nih bisa bagus ya, maksudnya kalau saya baru dapat ceritanya aja udah bagus ya kemandiriannya. Alhamdulillah. Terus kuat gitu ya, kuat. Nah itu seberapa penting, apakah memang dibentuknya di keluarga memang seperti itu, ataukah ada peran sekolah juga di situ yang membentuk anak-anak menjadi seperti itu gitu? Kalau saya sih tentunya memang ada peran sekolah di situ. Benar. Karena pertama si kakak itu sempat kami sekolahkan di dekat rumah Di TK. level PAUD TK Ya. gitu ya. Ya. Kurang memuaskan menurut kami, makanya kami bawa ke Albiruni, dan si adiknya itu kami nggak sekolahkan lagi di dekat sekolah, kami langsung bawa ke Albiruni. Alhamdulillah memang terlihat hasilnya, itu kami rasakan sendiri beda, kami rasakan sendiri. Dan ini yang beda. bikin salut LDR tapi selesai 30 juz loh anak-anak semua. Nah, itu juga tugas Oh, ada bundanya. triknya dong. Itu juga tugas bundanya untuk setoran. Ada triknya. Luar biasa. Itu tugas bundanya juga untuk setoran yang rutin itu Yang ada ada ayah jadwalnya. bundanya aja belum belum tentu bisa sampai itu, kok bisa gitu loh, masya Allah. Di samping juga bundanya ada dorongan dari, kebetulan mertua saya yang perempuan juga Masya itu ya, ibunya bunda itu juga sangat antusias untuk menghafal. Jadi Ya. Luar biasa. di samping mereka berdua itu, kakaknya sama dedeknya, di samping hafalannya mereka juga dijadikan tempat setoran untuk neneknya kalau neneknya mau setor ke ustazahnya, disetor ke mereka dulu biasanya. Dan itu menjadi apa namanya, kayak looping kebaikan Iya, begitu. Benar, Iya. benar. Kan anak-anak juga merasa oh ternyata manfaat ya Iya, hafalan iya, saya. iya. Nenek saya setor ke saya itu Iya. berarti sebetulnya saya kira neneknya juga bijaksana sekali. Sebetulnya neneknya biar tidak menyetor ke cucunya itu nggak masalah. Ya nggak Iya. apa-apa, iya. Beliau Iya, itu iya. ingin menunjukkan antusias. Iya, benar, Masya Allah, benar. sama. Orang Jadi kadang-kadang seperti itu. kalau kita misalnya lagi habis sholat terus ngaji, terus kebetulan lagi lewat di situ salah satunya kan, saat mengaji kan ada hukum-hukumnya. Iya, betul, Nah, betul. sementara kami pada saat dulu Zaman belajar kita ngaji kan kan nggak ada diajarin. Zaman kita dulu belum Bilang- ada SIT bener. Iya beneran, terus diajarin bilang kalau ketemu ini sudah tidak begitu bacanya, Iya, kapan sudah dengunya, kapan berubah jelasnya. gitu. Wah, masa berubah lo, bukannya ini ketemu ini kan bacanya begini ya, tapi di sini hukum yang bermain berbeda. Waduh. coba gimana Masya Allah. gitu jadinya, jadi kita belajar juga sama mereka. Dan itu anak-anak kelas berapa menyelesaikan 30 jusnya itu? Fahri duluan, jadi kan gini, Fahri kan bergabung di Albiruni itu mulai PAUD. Masya Allah. Terus sudah gitu alhamdulillah karena dia Berlanjut ya, dan istiqomah. iya benar. Terus jadi Fahri itu lebih cepat selesai 30 jusnya itu kalau nggak salah. Aku masih di sini kok. Jadi SD kelas 4 ya. Masya Iya, Allah. iya. Kelas 4 Fahri udah selesai. Masya Allah. Di Jadi tinggal di- maaf bukan kelas 4. 30 jusnya itu saya udah di sana. Oh. Tapi kalau untuk tilawahnya ya. iya, Yang kelas sampai 4. apa, yang sampai Gharib, Tajwid. Iya benar. Iya. Berarti Berarti bacanya udah bagus banget. iya, ya, kelas 4 jadi SD. jadi udah mulai duluan di kelas 5 kan udah mulai duluan untuk menghafal di situ, terus ikut camp juga. Camp yang Kumpul Quran. pertama Camp itu Hafiz, ya. Fahri ikut di situ. Masya Allah. Di situ dia selesai 15 juz yang di 30 hari. Jadi kita Nah, PR itu- kita 15 ke belakang gitu. Ada cerita menarik sebenarnya yang dia ikut, yang di Di camp yang pertama ya? Di camp yang di mana ya? Di Goa atau yang di pertama? Yang terakhir sebelum Covid Di gitu Tanjung. Ya, di Tanjung Bunga itu ada cerita menarik sebenarnya. Fahri bisa menyelesaikan sampai 17 atau 18 juz Iya. di situ sampai finish 30 Masya hari. Allah, Masya Allah. Gitu ya.
Cuman ada cerita menariknya, sempat Fahri itu nangis karena tidak sanggup menghafal satu juz satu hari. Ada satu saat dia seperti itu. Karena Nah, banyak sekali itu satu juz itu Benar, sempat divideokan gitu, Allah sempat Akbar. divideokan. Dan Ustazah siapa sempat nanya ke saya, apa boleh kami posting ini? Saya bilang jangan, kasihan anaknya, takutnya beban ke anaknya. Akhirnya nggak jadi diposting. Jadi akhirnya dia bisa menyelesaikan 2-3 juz per hari, malah di ujung-ujung. Masya Allah. Iya, Di ujung-ujung camp. Iya. Betul. Di Itu ujung-ujung camp. apa yang Bapak katakan? kok bisa anak? Kan biasa kalau orang tua itu malah kasihan ya. Ya udah deh nggak apa-apa nah gitu. Ya udah deh nggak terpenuhi nggak apa-apa. Kadang kita kan gitu. Dia malah nangis karena merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Saya ngelihat video itu nangis juga jadinya gitu. Iya benar. Jadi itu cerita menarik ya menurut saya, dan ya bukan cuma saya ya, saya yakin sekolah juga menanamkan itu ke dia gitu ya, bahwa itu tanggung jawab, dan dia merasa tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab, akhirnya dia nangis gitu. Ya mungkin itu Ustazah yang Terus waktu itu sempat tidak di video call kan, cuman di tidak di video call karena tidak boleh diganggu. Iya, Kan nggak tidak boleh diganggu. diganggu. Jadi nggak boleh ketemu orang tua. Jadi meskipun kalau misalnya kita mau ngirimin barangnya atau makanannya, cemilannya kayak gitu, kita nggak boleh ketemu. Lewat perantara. Iya. Terus apa mungkin pas waktu di video itu Bapak langsung doakan mungkin. Langsung. Kurang tahu, tapi awal-awal setelah keluar dari camp itu sempat masih bagus hafalannya. Memang akan naik turun gitu ya. Iya, Naik betul. turun. Cuman ya kita tetap jaga supaya tetap istiqomah lah gitu ya. Nah, sekarang mulai lagi karena Pandemi ya. kelihatan agak menurun lagi. Kemarin kita coba kasih memunculkan kepercayaan lagi gitu terkait hafalannya. Insya Allah kan ini akan ada, semoga tidak lockdown, jadi akan ada camp tahfiz lagi kan untuk proses memungkinkan ya Betul, Bapak ya. sebenarnya ya. Kan ada yang satu kali duduk 1 juz, Betul, ada yang siap. 3 3 juz, juz, Iya benar. sampai nanti level 8-nya satu kali duduk Iya, 30 betul. juz. Semoga Iya, Ananda Fahri dan Faik Iya. bisa seperti itu. Kalau Amin. Faik kelas berapa selesai ininya Bunda? 30 juz. SMP kayaknya. Udah ya? SMP. Iya, udah Baru SMP, selesai ya. 30 juz. Iya. Apa bukan SMP udah kelas SMP satu. Bunda, SMP. Kan saya dulu SMP belum. Oh iya. Saya dulu SMP. SMP benar. Belum tahu yang begini-begini ya. Maksudnya sebagai pembanding. Iya. Itu sudah Masya Allah, dan semoga dengan orang tua, pola asuh yang luar biasa dari ayah bunda dan juga pemilihan sekolah yang tepat, semoga ini membawa kebaikan untuk anak-anak ya. Ini Karena saja, ini kan membawa sedikit banyak gitu ya. Artinya kita belum sempurna atau bagus gitu ya, tapi dengan adanya program-program parentingnya dari Al-Biru ini benar-benar sangat membantu kami Iya. begitu. Itu sangat membantu kami. Mungkin kami hanya punya 20% tuh dari itu. 80%-nya justru kami sadur dari situ semua. Benar. Dari situ semua. Iya, yang Dan penting meskipun saya tidak hafal siapa ustadz atau ustazahnya gitu ya, dan kami catat kalau ngikut gitu, biasanya kami serius, kami nyatat. dan itu diamalkan ya, Iya, makanya iya. Ya jadi kita share, kita diskusikan Iya, betul. nanti ini gimana. Ini ada seperti begini apa nih. penerapannya, gitu. Kira-kira kalau yang kita bikin gimana ya, Iya. gitu. Supaya jadi artinya ilmunya dari situ diaplikasikan, kan tidak harus sama seperti itu, tapi reflektifnya seperti itu gitu. Masya Allah. Karena kan masing-masing keluarga beda. dan yang luar biasa ini karena ayah bunda open minded ya, nggak, maksudnya berpikiran terbuka, Oh, iya, mau iya. menerima ilmu dari luar dan mau untuk mengaplikasikan. Oh, iya, iya. Kan kadang Itu penting, betul. kalau sudah aduh saya capek kerjaanku di BUMN kan padat. Saya juga udah jadi dosen di grup, udahlah gitu. Biar yang penting jalan aja, kadang kan ada yang gitu. Iya, benar. Jadi sampai sekarang kami masih Masya Allah. antusias kalau Masya Allah. diinfokan Iya. ada parenting, Parenting. kami ikut. Gitu. Insya Allah untuk Januari ini akan ada 22 Januari Bapak. Iya. Insya Allah live YouTube dan setiap bulannya ada Insya Allah ke depan. Masya Allah luar biasa sekali. Ya. Sebetulnya masih ingin berbincang lebih banyak lagi. Kayaknya masih butuh sehari 2 hari untuk ngobrol.
kita dibatasi oleh waktu. Tapi saya pribadi selalu mendoakan semoga ayahanda dan bunda selalu sehat. Amin ya Dan Rabbal Alamin. semakin banyak berbagi. Saya berharap semoga suatu hari bunda bisa menuliskan pengalamannya yang tentang semacam sharing aja tentang mendidik anak-anak dari jarak jauh dan pengalaman beliau, karena semoga insya Allah podcast ini semoga bisa ditonton banyak orang dan bisa mengambil pelajaran dari yang sudah betul-betul dialami gitu. Misalkan cerita real ya, bukan fiktif begitu. Bukan dongeng semata, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Dokter atas kehadirannya. Baik, pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, Masya Allah luar biasa sharing kita hari ini tentang bagaimana cara mendidik buah hati walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Masya Allah. Baik, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه